Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat ibadah di siang hari ini Tuhan. Bapa, kami berharap Engkau selalu hadir Tuhan di sepanjang ibadah kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami semua. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, kiranya inilah persembahan kami ya Tuhan untuk-Mu ya Tuhan. Kiranya semua yang kami persembahkan dari hati kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini, buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami semua ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu. Silakan duduk semuanya. Saya kaget nih banyak. Sebelum saya mulai, saya mau perkenalkan diri dulu boleh? Boleh ya. Perkenalkan ibu-ibu, saya Ista. Saya ibu dari satu anak. Anak saya sekarang masih berkuliah di Universitas Atmajaya jurusan psikologi semester 6. Tapi kemarin baru habis menyelesaikan ujiannya, berarti sedang memasuki semester 7. Doakan ya ibu-ibu biar anak saya bisa dapat pekerjaan yang sesuai dengan passionnya ya. Lalu saya siapa sih gitu, kok bisa ada di sini gitu ya. Ini cukup membingungkan kan. Saya jemaat siang di tempat ini. Kalau ibu-ibu yang sering lihat saya di siang hari, saya ada di, biasa bangku saya tuh udah saya beli di situ. Saya ada di situ bersama suami saya, kadang sama anak saya ya kan. Lalu saya siapa sih? Saya adalah anggota Komsel dari Ibu Deborah dan Pak David. Jadi inilah ketua PKS saya. Dia yang selalu dorong saya nih sampai saya maju ke sini. Jangan dorong lagi ya kakak. Saya takut terlalu maju ini. Oke baik, saya mulai ya. Kayaknya udah cukup nih ya. Bikin saya nggak tegang nih. Judul atau tema siang hari ini firman dalam pujian, benar ya? Ya firman dalam pujian ya kan. Tapi sebelum saya mulai, saya mau kasih pendahuluan dulu. Jadi nanti apa sih kaitannya gitu loh, apa sih hubungannya dengan tema yang dikasih sama, oh iya saya belum ucapin terima kasih nih sama Ibu Ketua WBI-nya. Oh iya, Ibu Ermi yang kasih saya kesempatan hari ini. Makasih ya Bu Ermi. Nah apa sih hubungannya? Saya coba mulai dengan pendahuluan terlebih dahulu ya ibu-ibu ya. Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3 nih. Dalam konteks Alkitabiah, jadi avoda atau ibadah itu adalah tentang penggabungan makna dari pekerjaan sehari-hari kita dengan penyembahan kita kepada Tuhan. Itu artinya juga sekaligus menegaskan bahwa beribadah, bekerja dan melayani sesama adalah satu kesatuan tindakan pengabdian kita kepada Tuhan yang tidak bisa kita pisahkan. Jadi itu artinya juga bahwa kehidupan sekuler kita, artinya kehidupan sehari-hari kita dengan beribadah kita, dengan aktivitas ibadah kita, itu tidak bisa kita pisahkan. Jadi satu kesatuan sekali lagi. Paham ya ibu-ibu? Paham ya? Kita buka Roma 12 ayat 1. Saya sudah sediakan sih di PowerPoint-nya. Jadi saya tinggal lihat catatan saya, ibu-ibu bisa lihat di PowerPoint-nya ya. Roma 12 ayat 1 berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu sih bukan cuma soal jaga mata, jaga telinga, jangan lihat itu, jangan dengar ini. Tapi juga persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan,
itu adalah berbicara tentang seluruh tindakan kita, itu berbicara tentang seluruh aktivitas kita. Nah, kalau seluruh tentang tindakan kita, tentang aktivitas kita, itu berarti apa? Ya baik kita duduk, kita berdiri, kita berjalan, kita berlari, kita mengatakan sesuatu seperti saya menyampaikan firman, ya kan? Lalu tentang apa lagi? Tentang kita berbicara sampai kepada kita kembali tidur atau kita kembali beristirahat. Itu semua adalah tentang ibadah kita. Tentang aktivitas kita sehari-hari, itulah tentang ibadah kita. Jadi ketika saya sedang menulis sharing firman untuk siang hari ini, saya sih sedikit saya bersaksi boleh. Waktu saya mau tulis ini, sebenarnya saya nggak pernah terpikir untuk ada di sini. Gitu. Saya terbiasa berhadapan dengan anggota Komsel paling 25 orang paling banyak. Dan saya itu memang senang sekali kayak nulis gitu kan. Senang sekali saya tuh kalau lagi saya dapat inspirasi dari Tuhan tuh biasanya langsung saya simpan gitu kan. Jadi sewaktu Ibu Ermi belum hubungin saya gitu kan. Saya lagi nulis memang tentang ini gitu, tentang tema ibadah ini. Yang biasanya nanti saya pasti dapat tugas dari Ibu PKS nih, biasanya seperti itu ya kan. Nah, waktu itu saya ingat banget, saya bangun tidur, saya buka mata, saya belum bangun sih, saya masih tempat tidur, saya buka mata, itu seperti sebuah pujian tuh di depan mata saya tuh terlihat banget gitu loh. Pujiannya seperti ini Ibu-Ibu. Melayani lebih sungguh, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Mengasihi lebih sungguh, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengampuni lebih sungguh, Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Ada yang tahu ya pujian ini ya? Pujian lama ya? Iya. Makanya saya bilang kenapa sih Tuhan kok ngasihnya pujian lama, kan banyak pujian baru. Pujian lama aja gak bisa nyanyi, boro-boro pujian baru gitu ya kan. Jadi hari itu saya ingat banget. Terus saya masih ingat juga karena saya jarang hapus WA orangnya ya kan. Jadi saya ingat waktu itu kayak tanggal 7 Mei Ibu Ermi hubungi saya diminta di sini. Itu saya sebenarnya sambil gemetar sih waktu saya mau jawab Bu Ermi. Kok bisa sama ya Tuhan ngasih tentang pujian. Saya dapat temanya hari ini tuh ya firman dalam pujian gitu ya. Tapi mohon maaf saya tidak bisa nyanyi. Jadi supaya saya nggak merusak suara worship leader tadi, saya nggak usah nyanyiin. Saya bacain tadi bukan mantra Ibu-Ibu, tadi itu lagu bener. Itu lagu bukan mantra ya. Nah apa sih hubungannya gitu loh ya. Dari pujian ini dengan yang mau saya sampaikan atau yang tadi sebagai pendahuluan tentang aktivitas ibadah kita gitu loh. Apa sih hubungannya gitu kan. Nah saya mau bahas satu-satu dari kata melayani yang di dalam pujian tadi ya Ibu-Ibu ya. Ini ada di PowerPoint ya. Saya bahas dari kata yang pertama itu kata melayani. Dalam rangkaian ibadah kita nih seperti tadi hari ini ya. Tadi tuh dimulai dari ada yang terima tamu ya kan. Asar ya disebutnya ya. Ada asarnya, lalu tadi ada yang bawa kita masuk nih ke sesi berikutnya. Ada yang iringi musik ya kan, ada pemusik, ada worship, ada singer gitu ya kan. Lalu ada saya yang diberi kesempatan di sini nih siang hari ini ya kan. Dibantu juga nih dengan yang LCD menayangkan PowerPoint-nya ya kan. Lalu nanti habis saya nih pasti ada yang bawain warta nih ya. Yang bawain warta pasti nanti kan menginformasikan kegiatan-kegiatan kita selanjutnya ya. Jadi memang rutinitasnya seperti itu ya. Lalu nanti terakhir kita akan tutup dengan apa? Dengan doa syafaat dan dengan doa berkat, biasanya seperti itu ya. Nah, yang saya mau katakan di sini adalah seperti ini Ibu-Ibu. Bahwa pelayanan itu sangat erat kaitannya dengan prinsip saling membantu. Pelayanan itu bukan tentang aktivitas individu dan pelayanan juga bukan tentang kemampuan individu. Tapi pelayanan adalah tentang kerjasama. Pelayanan adalah tentang kolaborasi kita. Jadi kalau saya ada di sini, saya berterima kasih. Berarti saya dikasih kepercayaan untuk berkolaborasi bersama ibu-ibu semua gitu ya kan.
Jadi kalau memang pelayanan adalah tentang kerjasama, pelayanan adalah tentang kolaborasi, kita semua menyatukan bakat dan kemampuan, gitu kan. Berarti janganlah ada di antara kita yang merasa diri kita tuh lebih penting, paling penting, lebih apa ya? Oh kayaknya mas saya lebih atas dong pelayanan saya. Oh saya mah harus dihormati gitu pelayanan saya. Enggak. Jangan kita punya pikiran seperti itu. Bahwa kita adalah sama di mata Tuhan ya, semua pelayanan kita itu sama semuanya ya kan. Jadi jangan pernah kita merasa lebih dari teman-teman kita yang lain ya kan. Kita disatukan karena bakat dan kemampuan kita gitu loh ya kan. Jadi terlihat memang apa yang kita lakukan ya itu memang kemampuan kita gitu ya kan. Nah, jadi liturgi nih seperti sekarang ini yang kita lakukan ya kan, atau tata cara peribadatan yang kita lakukan nih sekarang ini. Oh ya, kenapa saya kasih contoh hari ini di sini gitu ya Ibu? Karena tadi saya udah jelaskan di awal bahwa ibadah adalah tentang aktivitas keseharian kita dan tidak terpisah dengan kehidupan kita kan, kehidupan rohani kita tidak terpisah dengan keseharian kita. Makanya kenapa saya beri contohnya mudah gitu loh, biar ibu-ibu juga gampang ya kan untuk menjalaninya. Oh ternyata ini gitu loh. Ya paham ya ibu-ibu ya? Jadi ini semua adalah liturgi yang kita lakukan, tata cara peribadatan yang kita lakukan hari ini adalah, bukankah ini juga hasil dari sebuah kolaborasi kita ya kan, hasil kerjasama kita. Pagi-pagi tadi saya udah dihubungin sama Bu Martini, jangan lupa nanti bajunya kita ini mau ngikutin kita enggak gitu ya kan. Nah, itu adalah sama, jadi saling menginformasikan, saling bekerja sama. Bukan berarti kalau kita nanggepinnya, jangan lupa Jeng nanti bajunya ini, ngatur-ngatur nih gitu ya kan, enggak begitu ya. Jadi memang ini adalah sebuah kerjasama saling mengingatkan supaya apa? Supaya tercipta semua ibadah yang berkenan kepada Tuhan, ya kan? Semua tercipta harmonisasi di dalam melayani. Coba saja kalau misalkan salah satu aja nggak ada dalam pelayanan ini, misalkan nggak ada singernya atau misalkan nggak ada WL-nya gitu, kan kayak kurang ya harmonisasinya di dalam melayani ini kan. Nah itulah, jadi harus kita pahami. Nah, apa sih hubungannya dengan pujian yang Tuhan kasih nih hari ini gitu ya kan? Bahwa Tuhan saja sudah melayani kita, berarti poin yang pertama adalah yuk kita melayani lebih sungguh untuk Tuhan. Ya. Lalu poin yang kedua tadi apa ibu-ibu? Di dalam lagu tadi ada apa aja ibu-ibu? Mengasihi, berarti nyimak. Terima kasih ya. Nah, kalau tadi contoh pertamanya saya ambil dari tempat ini ya. Contoh keduanya saya ambil dari tempat komsel. Ini ada kakak pembina saya nih. Kakak, terima kasih ya. Nah, jadi selama 16 tahun saya tergabung di dalam komsel sebenarnya ya. Jadi dalam waktu 16 tahun itu saya melihat bagaimana Bu David dan Pak David itu mengasihi kami, melayani kami gitu loh di dalam komsel. Beliau tetap konsisten dalam menjadi ketua PKS bagi kami. Saya bisa ada di sini juga karena bimbingan beliau. Saya bisa bicara seperti ini juga karena beliau memberikan kepercayaan. Mungkin karena background beliau adalah seorang pendidik ya. Jadi cara beliau mungkin menangani kami sebagai para anggota-anggota komsel ya, kurang lebih seperti beliau terbiasa dengan menangani para murid-muridnya di sekolah ya kan. Jadi kita semua tuh dapat kesempatan. Ya, dari saya yang cuma bisa bicara mungkin 5 menit, lalu naik 10 menit, naik 15 menit, kemudian gak mau berhenti, ngomong terus gitu ya kan. Jadi itulah salah satu yang beliau lakukan untuk melatih kami. Selama 16 tahun saya perhatikan bahwa komsel kami tuh nggak pernah pindah rumah loh, komsel kami tetap di situ, di tempat itu. Jadi apa yang mereka berikan dengan kemampuan mereka, seperti ya ruangan yang nyaman disediakan bagi kami untuk supaya kami bisa belajar dengan baik gitu ya kan, dengan nyaman. Lalu apalagi yang mereka berikan kepada kami ya, saya bisa buat PowerPoint ini ibu-ibu terserah karena saya belajar juga dari komsel. Saya iri lihat Pak David tuh selalu pakai PowerPoint gitu ya, jadi saya mencoba belajar juga. Jadi semuanya saya belajar dari komsel. Saya bisa bicara, saya belajar dari komsel. Saya bisa sharing firman, saya juga diajari dari komsel.
Jadi terima kasih ya kakak udah ngajarin saya. Lalu itu mah biasalah, semua juga melakukan, itu mah kasih yang biasa. Buat saya sih itu nggak biasa juga ya, buat saya itu luar biasa. Kalau saya tarik mundur 20 tahun yang lalu, artinya dari saya bergabung 16 tahun, berarti ada waktu 4 tahun mundur kembali sebelum saya bergabung ibadah di tempat ini dan sebelum saya juga bergabung di dalam Komsel. Mama dan papa saya juga adalah bagian anggota Komsel dari yang saya sekarang berkomsel. Oke, ibu bingung ya. Oh, ternyata mama papanya juga ya dulu mama papa saya juga ibadah di sini. Mama papa saya itu nggak terlalu lama sih, mereka ketika sudah dipanggil Tuhan, ya dalam waktu 4 tahun. Makanya sebelum saya bertemu dengan intens dengan misalnya Bu David dan Pak David, yaitu ada 4 tahun mama papa saya tuh dibimbing juga sama Pak David dan Bu Davidnya. Jadi waktu itu 20 tahun yang lalu saya masih tinggal di Flamboyan, di depan Bougainville. Ada Mak Ipe yang bantu ya Mak ya, jaga Naomi waktu kecil ya, bantu saya. Jadi karena Pak David kan rumahnya di depan tuh, di depan Bougainville tuh, di depan Flamboyan ya. Lalu Pak David tuh selalu saya lihat tuh jalan kaki datang, ketok-ketok rumah. Ya siapa? Ada Om Sim, mau kasih tahu Om Sim besok ada komsel. Oh ya baik, ternyata sales asuransinya surga itu yang datang. Dia cariin papa saya gitu ya kan. Terus udah tuh, karena saya nggak mau didatengin terus kan, saya pindah lah ke Valencia sampai hari ini supaya dia nggak datang gitu kan. Datang juga ternyata. Ada Tante Lina, jadi waktu itu udah tinggal mama saya kan, tetap disamperin. Ada Tante Lina, tolong kasih tahu Tante Lina, besok ada komsel, atau misalkan besok tidak ada komsel, tetap lo datang. Jadi kasihnya konsisten. Dari 16 tahun yang saya kenal, ya dia tetap sama. 20 tahun sebelum saya kenal, sebelum saya masuk jadi anggota komselnya juga sama, tetap sama yang dilakukannya, tetap seperti itu. Jadi mungkin itu karena semangatnya dalam melayani Tuhan, Pak David dan Bu David ini. Nih, setiap hari Rabu ibu ini nih yang ada di depan kita nih, dia kalau nggak selfie berdua sama Pak David, dia jargonnya selalu gini, komsel, komsel. Kalau kita datang nih, buka pintu, udah duduk berdua, nyambut anggota-anggotanya. Luar biasa, makanya saya bilang, jangan pikir saya nggak memperhatikan, saya memperhatikan loh. Jadi selalu itu yang dia lakukan selama saya ada di situ. Nah, tapi semakin hari ya memang semakin baik, semakin istilahnya kita juga semakin meningkatkan diri kita di dalam Tuhan ya kan, bahwa dari sehari ke sehari itu kita selalu diperbaharui. Dan saya melihat bahwa Bu David dan Pak David ini memang benar sudah menunjukkan kasihnya seperti yang Tuhan mau di komsel kami, terutama untuk kami semua anggota-anggotanya merasakan. Ada Bu Yani juga di belakang yang baru bergabung mungkin ya, sama merasakan juga kan kasihnya kakak ya. Nah, yang saya mau katakan di sini adalah bahwa mengasihi itu bukan tentang perasaan, bukan tentang emosi sesaat. Mengasihi adalah tindakan nyata yang kita lakukan. Kalau mengasihi itu tentang emosi sesaat, mengasihi itu tentang perasaan, berarti ada satu kali kalau kita sedang emosi atau kita sedang tidak punya perasaan, kita pasti berhenti mengasihi. Karena kasih kita bukan kasih Kristus. Karena kasih kita sendiri, kasih manusiawi. Tapi standarnya hidup kita di dalam Tuhan, kasihnya harus seperti Kristus. Kasihnya tidak tergantung pada kondisi, pada keadaan. Jadi apapun yang penerimaan apapun yang didapat tetap mengasihi. Saya, jujur saya tuh gampang tantrum gitu ya kan. Nah, Pak David, Bu David ini benar-benar luar biasa sih menurut saya. Dia itu tahu, makanya kenapa saya juga jadi betah di komsel kami, ya karena sekali lagi dia tidak pernah menghiraukan tantruman saya, udah biasa dia. Jadi makanya sekali lagi saya bilang terima kasih Bu David, sudah selalu mendukung saya di dalam komsel, di dalam setiap kegiatan ibadah kita di komsel.
Saya mau terus ada di Komsel, saya juga mau terus ada di tempat ibadah ini sampai akhir. Ini janji saya ya, ibu-ibu ya. Yohanes 13 ayat 34 saya bacakan buat ibu-ibu semua. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, itu tentang kasih yang kedua. Jadi mengasihilah lebih sungguh seperti Tuhan Yesus. Seperti yang pujian tadi katakan, bahwa kita harus mengasihi lebih sungguh. Lalu tentang poin yang ketiga, poin mengampuni ya, dari pujian tadi. Nah, kalau tadi satu melayani, saya kasih contohnya dari sini. Yang kedua, saya kasih contohnya dari Komsel. Nah, kalau yang ketiga mengampuni, karena mengampuni adalah sebuah keputusan kita, berarti dari dalam diri kita sendiri yang memutuskan. Saya kasih contohnya hanya dari firman Tuhan. Jadi apa kata Tuhan, bukan kata saya ya ibu-ibu ya, mengampuni itu ya. Nah, mengampuni juga sebenarnya sama. Mengampuni adalah tindakan sadar yang kita lakukan. Dengan kita memberikan pengampunan, kita melepaskan kebencian, kita melepaskan dendam terhadap orang-orang yang bersalah kepada kita, ya kan? Ada percakapan antara Tuhan Yesus dan Petrus di dalam firman Tuhan ya, kalau ibu-ibu pernah baca. Waktu itu Petrus bertanya, Tuhan Yesus, berapa kali sih aku harus mengampuni saudaraku ketika ia berbuat dosa terhadap aku? Nah, lalu apakah 7 kali kata Petrus? Lalu kata Tuhan Yesus apa? Bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Ini kan sebentar lagi selesai nih. Pasti ibu-ibu ada yang ke sebelah ya, mau makan bakso. Makan apa lagi? Makan soto ya. Makan mie ayam ya. Pertanyaannya, saya diajak enggak? Nah, pertanyaannya saya diajak enggak gitu ya? Bukan, pertanyaan bukan itu. Jadi, yang Tuhan Yesus ajarkan adalah versinya 70 kali 7 kali. Cobalah ibu-ibu nanti, coba hitung berapa sih 70 kali 7 kali itu. Hasilnya itu bukan kata saya, sekali lagi itu kata firman Tuhan. Hasilnya berapapun itu versi yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa kita harus mengampuni ya sebanyak itu gitu loh ya. Paham ya ibu-ibu ya? Sekali lagi bukan kata saya ya, kata firman Tuhan gitu loh. Jadi kita tahu memang ada banyak hubungan ya kan? Baik pertemanan, persahabatan gitu ya kan, hubungan pernikahan juga, lalu hubungan apa lagi ya, hubungan mungkin ya antar anak, menantu ya kan, lalu juga hubungan di dalam pelayanan kita deh ini ya kan. Itu rusak karena apa? Karena kita sendiri kita menahan yang namanya pengampunan, kita tidak mau memberi pengampunan. Padahal sebenarnya seharusnya kita nih sebagai pengikut Kristus, kita udah bilang nih bahwa aku percaya Tuhan Yesus. Terus kita bilang juga hidup kita nih udah dipenuhi oleh Roh Kudus, sudah dipimpin oleh Tuhan ya kan. Tapi kita masih tidak mau mengampuni, kita menahan. Kita lebih suka melukai hati kita sendiri gitu loh. Nah, makanya kenapa saya bilang kalau untuk pengampunan saya nggak ambil contoh dari diri kita gitu loh. Saya ambil contoh langsung dari firman Tuhan aja. Biar jadi kalau yang gak mau mengampuni, tanggung jawab ya sama Tuhan, bukan sama saya gitu ya kan. Nah, kalau kita tahu juga bahwa ada 7 perkataan sewaktu Tuhan Yesus masih di atas kayu salib ya. Jadi dari 7 perkataan itu salah satunya Tuhan bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pertanyaannya lagi nih, emang benar sih kita nggak tahu apa yang kita perbuat? Terus emang benar juga Tuhan nggak tahu apa yang telah kita perbuat? Tuhan tahu tentu, Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Kita juga tahu dong kita sudah berbuat apa gitu ya di dalam kehidupan ini. Tapi sekali lagi saya mau katakan di sini bahwa kalau Tuhan Yesus saja memilih mengampuni kita, masa kita memilih tidak mengampuni? Masa kita memilih menahan semua pengampunan?
Dengan sengaja berarti kita melukai sebenarnya diri kita sendiri ya. Efesus 4 ayat 32 berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi poin terakhir di siang hari ini, makan dong ya, makan bakso ya. Asik nih, selesai gitu ya. Saya sebenarnya Bu yang selesai gitu ya. Saya sebenarnya yang udah terlalu deg-degan ini. Jadi poin terakhir. Jadi dari tadi pujian tadi, melayani, mengasihi, mengampuni. Poin terakhirnya adalah Tuhan mau kita semua itu mengampuni tanpa terkecuali. Besar, kecil, tua, muda, yuk kita saling mengampuni. Bukankah memang tadi seperti saya sudah bilang, kita kan selalu kalau tanya Tuhan, aku mah anak Tuhan Yesus gitu ya kan, aku mah pengikut Kristus gitu ya kan. Tapi tahu nggak kita kalau kita memang anak Tuhan Yesus, kita pengikut Kristus, kita tuh wajib berubah loh, dan kita wajib berubah dan berbuah gitu ya, berubah dan berbuah. Masa sih wajib berubah dan berbuah? Galatia 5 ayat 22-23 berkata apa? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan. Itu ada di depan ya. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Lalu disambung dengan 2 Korintus 5 ayat 17. Tetapi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita tuh tidak mungkin punya identitas baru kalau buah kehidupan kita masih yang lama. Kita juga tidak mungkin punya identitas baru kalau perbuatan-perbuatan kita itu masih perbuatan-perbuatan lama gitu. Jadi nggak mungkin. Apa kata warga plus 62? Kita katanya pengikut Kristus, kita katanya hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, tapi kita tidak mau berubah dan kita tidak mau berbuah gitu loh. Apa kata warga plus 62 katanya ya? Nah, bukankah sebaik-baiknya kita hidup di dalam pertobatan, paling baik itu terlihat semuanya di dalam tindakan kita ya. Kita mengubah semua perilaku kita mengubah semua kebiasaan-kebiasaan kita, kebiasaan-kebiasaan lama kita menjadi sebuah kebiasaan baru. Mengikuti kebiasaan siapa? Yang mengikuti kebiasaan Kristus, seperti yang Kristus ajarkan kan. Nah, jadi itulah perubahan hidup kita seharusnya gitu. Jadi ibu-ibu yang saya mau tekankan lagi di siang hari ini adalah, bukankah dari 3 poin yang tadi saya bagikan, dari yang saya ambil dari pujian tadi, dari melayani, mengasihi dan mengampuni, bukankah itu tentang keseharian kita? Bukankah itu memang berbicara tentang ibadah kita? Bukankah itu memang tentang aktivitas sehari-hari kita yang memang harus kita lakukan semuanya itu? Karena Tuhan sudah melakukannya lebih dulu ya kan. Bukankah itu tidak bisa memang kita pisahkan dari kehidupan keseharian kita? Jadi yang membuat saya takjub yaitu seperti yang tadi saya bilang di awal ya. Tuhan kenapa sih pujiannya ini kok pujian lama? Jangankan di gereja ya. Di gereja aja saya juga udah gak pernah dengar gitu. Di Komsel juga gak pernah saya dengar pujian ini gitu kan. Sudah lama gak dinyanyikan. Nanti mungkin WL bisa nyanyiin ya. Kangen juga nih sama lagu ini gitu ya kan. Nah, jadi yang mau saya katakan di sini adalah saya takjub juga sih siang hari ini. Baru tadi pagi juga sih. Jadi saya tuh 1 bulan ini, jadi jadwal tuh kayak kalau nggak salah dimasukin 1 bulan. 1 bulan ini saya nggak bisa tidur ibu-ibu. Karena saya takut dengan hari ini gitu ya kan. Saya nggak bisa tidur. Nah, tapi baru tadi pagi, karena semalam sudah, jadi
tegang yang paling tegang adalah semalam. Jujur, tegang yang paling tegang adalah semalam. Ya kan? Jadi pagi tuh sempat minum tolak angin dulu. Karena udah tegang banget gitu kan. Ya. Baru tadi pagi Tuhan memberikan lagi rema. Tuhan, kenapa pujiannya pujian lama bukan pujian baru? Yang saya dapat itu seperti ini. Bukan soal lamanya, tapi kamu mengerti gak maknanya? Maknanya apa Tuhan? Ya maknanya nih ya, bahwa pujian ini memang boleh pujian lama. Tapi siang hari ini saya diberikan pengertian sama Tuhan. Maknanya adalah selalu baru untuk kita. Sampai hari ini tuh masih berlaku. Melayani lebih sungguh masih berlaku sampai hari ini. Mengasihi lebih sungguh masih berlaku gak sampai hari ini? Mengampuni lebih sungguh juga masih berlaku. Berarti itu artinya apa? Itu artinya berarti ibadah kita tuh gak boleh pura-pura. Gak boleh ada yang tersembunyi. Semuanya sama Tuhan tuh terbuka di hadapan Tuhan. Jadi yang kita lakukan adalah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya adalah benar, gak boleh ada yang bohong, gak boleh ada yang disembunyikan. Itulah ibadah kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Jadi saya baru tadi pagi bangun tidur wah dapat apa nih pagi ini ya saya udah mumet banget nih, waduh bingung nih gitu. Tapi ternyata Tuhan itu baik, selalu memberikan sesuatu yang baru loh. 1 bulan sih saya memang tersiksa gitu ya, tapi hari ini saya happy. Oh Tuhan, walaupun saya nggak bisa nyanyi lagunya gitu ya kan, tapi terima kasih saya dikasih pengertiannya. Buat ibu-ibu semua hari ini, selamat melayani, selamat mengasihi, selamat mengampuni lebih sungguh lagi ya di dalam Tuhan. Saya tutup dalam doa. Makan ya kita ya. Oke. Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu sudah selesai kami beritakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati semua ibu-ibu di dalam ibadah WBI ini. Tuhan berikan selalu kesehatan, Tuhan berikan selalu kekuatan ya Tuhan. Tuhan berikan selalu apa yang mereka butuhkan. Tuhan, keluarga mereka pun Tuhan jangan lupa ya Bapak, dalam genggaman tangan-Mu selalu ya Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Ketika kami selesai Tuhan, kami pulang ke rumah masing-masing. Tuhan, tolong sertai selalu, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan kami terima berkat-Mu di hari ini ya Tuhan, buat kami semua di tempat ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Ibu.